akan diprioritaskan gitu. Karena anak-anak yang mengeluh biasa yang pilih-pilih order memang jadi gue bilang Kan kalau yang lain-lain minta aja. Gua ada istri biasa bilang gila-gila itu kan. ya Bicara sendiri depan kamera, teriak apa kita minum dulu lah. Kebetulan nih masih polos sebenarnya, dari sponsor om. Ditunggu sponsor nanti dah. Iya. Tapi kalau ada sponsornya ya alhamdulillah bisa mikir hidup sedikit lah selama jadi ojol. ya banyak sih Banyak sih. Coba Jadi, satu apa dua yang paling berkesan. dikejar sama tukang bengkok. Itu seperti apa ceritanya? Dilarang ambil penumpang dalam kampus di UIN sana. Oh iya jajaman. Alfian Rika. Iya om. Itu Nama lengkap kak sebenarnya siapa om? Alfian Reika Mangundai. Oh yang saya lihat di sosial media tuh sudah benar di Alfian Rika. Betul. Oke, saya dengar ada berita duka. Iya betul. Gimana Betul tuh? sekali. 3 hari yang lalu ya anak berpulang ke rahmatullah. 3 hari yang lalu. Betul sekali. Berarti ini malam ketiga. Iya, malam ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu masih dalam kandungan atau seperti apa? Usia 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Semoga inilah om diberi kesabaran. Iya. Insyaallah Insyaallah. surga. Insyaallah. Kita lanjut ya om ya. Iya. Alhamdulillah om, terima kasih sudah sempat hadir di Kareba Ojol. Oke. Apa ya? Apa kesan pertama tak waktu pertama kali dihubungi sama Kareba Ojol? Kesan pertamanya sih ya senang karena akhirnya bisa ke tempat seperti ini. Tadinya kan cuma bisa lihat di YouTube itu, kapan juga ya bisa ke studio seperti ini. Iya. Gitu. Dan akhirnya kecapaian juga ya alhamdulillah sekali. Iya. Jadi sebenarnya itu saya panggil karena apa? Bukan saya pribadi sih di Kareba Ojolnya karena orangnya kayaknya seru gitu. Bisa mengimbangi kita lah. Iya. Terus punya konten juga di sosial media. Betul. Iya. Oh ya, sejak kapan Ki menjadi driver ojol? Dari 2016 ya. Sudah lama ya? Iya. Berarti 2016 sekitar berapa tahun ya? 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun lumayan ya, lumayan lama. Iya, betul. Siap. Oh ya, sekarang YouTube tak bagaimana? Kan ada YouTube juga kan? Ada juga. Untuk sementara ini vakum karena kemarin tuh lagi sibuk bolak-balik rumah sakit. Dalam waktu dekat ini mau kembali produksi video lagi. Apa yang membuat vakum? Waktu karena sibuk. Sibuk. Bolak-balik rumah sakit, 1 kali masuk rumah sakit, kadang 1 bulan di dalam. Oh, karena anak itu yang tadi. Iya. Tapi sebelumnya kan buat konten sama apa? Kapan terakhir buat konten gitu? 5 bulan yang lalu ya, 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu ya. Iya. Iya, karena saya sempat lihat beberapa lumayan ada apa namanya konten-konten video pendek lucu gitu ya. Itu digarap bersama siapa teman-teman? Itu digarap sendiri sih. Iya. Ide Aktornya sendiri, kameramennya, editornya semua sendiri. Buat naskahnya juga sendiri. Oh, berarti murni mendirect diri sendiri nih. Sampai tetangga biasa bilang gila-gila itu sana. Iya. Bicara sendiri depan kamera, teriak apa? Pada saat latihan kali ya. Iya. Ya tidak apa-apa lah, namanya orang berusaha juga sih. Iya. Waktu bikin YouTube pertama kalinya itu inisiatifnya seperti apa? Maksudnya motivasinya apa? Menyampaikan informasi tentang di dunia ojol gitu. Dunia ojol, dan seiring berkembangnya waktu makin kesini tujuannya sih bukan mau terkenal atau apa, tapi untuk diri saya sendiri, untuk belajar melatih berbicara di depan kamera. Nah, itu yang betul itu. Pengucapan, artikulasi yang jelas begitu. Jadi saya buat itu bukan cuma semata-mata untuk mau terkenal atau mau menghibur tuh, tapi saya belajar dari video-video saya.
karena setelah saya upload saya nonton kembali apa yang kurang, nanti di video selanjutnya saya benahi yang kurang itu gitu. Nah, saya dengar pernah ikut kompetisi di Gojek untuk ke Mandalika ya? iya betul. Itu kapan itu Bang? Ceritakan Bang. Waktu bulan berapa itu ya? Waktu masih bulan Maret kalau nggak salah ya. Maret bulan ini? Iya. Tahun ini? Iya, tahun ini. Itu ya alhamdulillah dapat DM dari Gojek Indonesia, masuk di 25 besar itu, tapi setelah itu ya mungkin sampai di situ saja. Iya. Nggak ada kabarnya lagi. 25 besar itu dari berapa yang ikut kompetisi? Sekitar 500 orang ya kalau nggak salah. Lumayan loh, lumayan. Iya. Posisi apa namanya 25 besar dari 500 ya lumayan. Iya. Apalagi berarti salah satunya dari Makassar atau ada yang lain juga dari Makassar? Kalau saya lihat saya sendirian dari Makassar. Keren itu. Prestasi itu 25 besar. Ya alhamdulillah. Oke. Setuju enggak kalau sepakat enggak dengan saya Bang Alfian kalau saya bilang begini, konten kreator kita atau YouTuber kita yang berprofesi sebagai driver ojek online di Kota Makassar itu sangat minim? Iya betul. Setuju. Setuju. Alasannya seperti apa? Kalau setuju alasannya apa? Seperti apa? Kira-kira apa kira-kira kenapa konten kreator atau driver ojol di Makassar itu kurang untuk seperti di daerah Jawa atau di Jabodetabek? Mungkin ada yang mencoba beberapa rekan itu mencoba membangun channel, tapi mungkin dia pikir apa ya, cuman awal-awalnya saja semangat. Ketika dia lihat viewernya sedikit, itu ya biasa yang membuat down gitu. Ya biasanya sih kalau, dan saya itu pernah alami juga. Ya, betul ya. Sampai sekarang pun masih dikatakan channel kecil juga, sudah 3 tahun itu channel. Sampai sekarang masih kalau inspirasi ya pastikan kalau buat di konten apalagi di ojol Om Alfian ada mungkin terinspirasi dari konten siapa gitu? Boleh jujur, inspirasi dari mana? Kalau yang komedinya atau informasi ojolnya? Secara keseluruhan mungkin ya. Kalau komedinya itu saya terinspirasi di channelnya siapa? Brian Furang. Channel luar itu ya? Iya. Itu kan dia satu aktor bisa jadi 5 orang, jadi cuman pakai kumis palsu satu, pakai apa gitu. Pantasan tidak channelnya ada yang jadi di situ. Jadi saya kemas dengan cara yang berbeda. Satu yang sebagai driver, satu sebagai customer, ya dikasih tampilnya beda juga. Saya jadi customer pakai kumis palsu. Iya, siap. Gitu. Kalau inspirasi dari channel-channel informasi yang ojol Bang Juple. Bang Juple. Jujur saya sudah tebak dari awal sebenarnya. Karena kenapa? Bang Juple. Saya pernah nonton channel yang memberikan informasi pakai papan tulis. Iya betul. Nah, dan itu yang sekarang lagi besar view-nya sekarang. Karena Bang Juple pernah juga begitu. Iya kan? Tapi betul. Keren loh. Keren. Maksudnya di apa ya? Saya bilang kita mungkin yang kreatif di Kota Makassar, mungkin yang lain kreatif tapi kita yang lebih kreatif. Mungkin mereka yang teman-teman ojol yang lain belum kepikiran bahwa ini sebenarnya jalan untuk menambah penghasilan juga, meskipun sebenarnya prosesnya panjang dan harus memang konsisten dan sabar. Betul. Kan lama makin jadi ojol. Iya. Sudah 6 tahun. Sepanjang jadi ojol itu ada ndak cerita atau kisah yang menurut Om Alfian susah dilupakan gitu selama jadi ojol? Ya banyak sih. Banyak. Coba satu apa dua yang paling berkesan. Dikejar sama tukang bentor. Ini seperti apa cerita dulu? Dilarang ambil penumpang dalam kampus di UIN sana. Oh iya, zaman awal-awalnya ya. Iya, saya baru tahu. Gini. Lanjut. Nah, di situ saya menyamar jadi mahasiswa, pakai jaket biasa, helm saya taruh di dalam tas. Tapi ketahuan juga, diperiksa tas, ternyata ya dikejar. Jadi terus gimana, dikejar sampai mana?
Kenapa? Dikejar maksudnya dikejar sampai di mana dirinya? Oh, langsung diambil tasku. Diambil tasku tapi alhamdulillah saya lolos juga. Langsung putar balik motor. Wah, bahaya ini. Itu kan zaman-zamannya ya 2014, 15, iya, 16 iya. ya gitu ya. Opang-opang sama bentor belum bisa terima itu kehadiran ojol. Iya. Kalau saya bilang sekarang lebih enak ya. Orang bikin ojol terus yang mereka yang baru daftar jadi ojol tidak ada dilewati fase-fase itu kali ya. Tidak ada. Jadi Bang Alfian mungkin sering ikut itu ya, mengalami fase itu ya. Iya. Dikejar opang terus. Iya, dikejar opang. Apa lagi ya? Iya, zaman-zaman itu. Iya. Order fiktif. Zaman dulu kan ngeri juga ya. Beda kan sekarang komplainnya kalau order fiktif itu Bisa diklaim. bisa. Kan kalau dulu kan ngeri juga. Sampai Gitu bisa lah. dicerita lah. Jadi itu pengalamannya ojol ya. Iya. Mungkin banyak lah pengalaman tapi kan ya itu yang paling berkesan. Tapi mungkin dari kampus mana sebelumnya? Mungkin Di STEMIK. ya, saya sempat baca juga sih dari STIMIK Diponegara. Iya. Jadi waktu kejadian yang dikejar opang itu di STIMIK Diponegara atau di Maksudnya saya kira tadi pertanyaannya saya lulusan dari mana? benar lulusan STIMIK Diponegara kan? Iya. Waktu dikejar ojol itu di kampus UIN. Alodin. Samata sana. Oh, Samata. Iya. Oh iya. Ya kami memang enggak usah menyamar, kami yang mahasiswa. Iya sih. Iya. Jadi untuk penonton Kareba Ojol, saya perkenalkan dulu di tengah ini bahwa Bang Alfian ini seorang konten kreator juga dari Makassar dan kontennya itu banyak berisi tentang informasi seputar ojek online. Makanya Kareba Ojol panggil di podcast ini. Sobat Kareba Ojol bisa mengunjungi channelnya dengan nama channelnya apa nama channelnya? Anak ojol. Ya, anak ojol. Anak_ojol. Anak ojol. Kontennya seputar banyak mayoritas lah tentang Iya, ojek online ya. mayoritas. Iya. Oke, kita lanjut ngobrol Iya. tentang YouTube. Kira-kira apa lagi nih harapan tak ke depan? Mau buat seperti apa lagi channel YouTube-nya? Mau buat ngevlog ambil orderan, ngantar sampai ke customer dan menceritakan pengalaman seperti apa itu Itu jalan seru ini. itu. Iya. Terus biasanya kalau buat konten begitu dilibatkan banyak berapa, ada teman atau apa? Enggak sendiri. Sendiri. Jadi dibuat tripod atau bagaimana posisi kameranya? Tripod Pakai tripod ya. tripod ulang-ulang itu ngeri. Kenapa enggak melibatkan partner, teman, Pernah sahabat? tapi ya apa orang Makassar ya, cuma baru 2 video 3 video sudah mundur. Ya Mungkin karena masih kecil channelnya jadi memang butuh partner sih kan. Iya. Memang butuh partner. Memang partner, butuh orang betul. yang setia, sahabat. Karena dia tahu kan belum ada hasilnya, Belum harus ada. merintis dari awal belum. juga tak? Iya. Jadi gitu. Kalau umpama kedepannya nanti ada yang ngajak contohnya collabs atau apa, mungkin bisa dipertimbangkan juga tuh, Iya. baik dari Makassar ataupun dari luar. Bisa. Karena jujur kalau menurut Om Alfian sendiri, potensi untuk konten kreator YouTube, konten kreator yang profesi sebagai driver ojek online, potensinya di YouTube Potensinya di YouTube. kira-kira besar atau seperti apa? Ya. Besar ya. Besar sebenarnya ya, karena kan tiap hari nge-trip yo. Iya. Banyak hal baru. Banyak. Ide selalu ada. Bener. Nah itu jadi kadang-kadang ini ojol ndak manfaatkan ini dengan penumpangnya Itulah. Iya. Kira-kira sudah terlintas nih, Iya. saya mau buat begini. Kira-kira Betul. sudah ada nih. Sudah ada siap. Nanti pokoknya bulan ini sudah harus saya lihat Oke. konten barunya Om ya. Boleh. Oke. Apa lagi namanya ini ya? Kita minum dulu lah. Kebetulan ini masih polos sebenarnya dari sponsor Om. Ditunggu sponsor nanti tah? Iya. Nanti kalau ada sponsornya ya lumayan lah, bisa miki hidup sedikit lah. Tadi inspirasi kita dari Bang Juple di. Iya. Bang Juple itu keren.
Cukup saya biasa bahas nih di Bang Juple sini karena memang dia sudah besar ya kan. Betul. Di Bang De Juple itu dia awalnya itu pokoknya sampai sekarang kayaknya masih pakai kamera ya. Masih pakai handphone. Ya. Sederhana sekali, enggak pakai mikrofon apa. Backgroundnya itu juga. Iya. Tapi isinya yang selalu orang mau cari tahu. Gitu. Isinya itu yang orang butuh gitu kan. Terus konsisten lagi. Setiap ada info-info baru dia sampaikan terus gitu. Saya sih mau ada saya sih di Makassar berharap ada Bang De Juple Makassar gitu. Jujur itulah. Karena konten Karebo Ojol ini kan sebenarnya tentang ojol. Jadi kalau sedikit yang punya YouTuber yang bahas tentang ojol, circleku juga sedikit, maksudnya betul, siapa lagi yang bisa panggil betul. paling kita siapa lagi ya kan. Kalau di Instagram itu bukan informatif tapi mengarah ke komedi. Jadi saya mau lihat dulu di mana potensi yang banyak peminatnya itu, baru saya buat channel baru juga. Iya, enggak salah. 2 channel, 3 channel. Kalau campur kan algoritmanya gitu juga. Kan. Harus memang temanya ojol. Ya sudah, jangan terlalu jauh lepas dari ojol. Betul. Apalagi kita kan sudah pengalaman 6 tahun kan. 6 tahun itulah. Iyalah. 6 tahun itu luar biasa lah. Itu mesti bilang tadi, kira tadi masih baru masih 2 tahun, 3 tahun, sebenarnya sudah lama. Berarti ini jaket baru pas. Iya, kalau jaketnya masih baru. Tadi kembali ke Mandalika. Itu keren ya, waktu kita yang ikut kompetisi. Saya sempat lihat yang lolos. Iya. Saya sempat lihat yang lolos kan diliput di channel YouTube-nya. Iya. Gojek kan? Iya, betul. Saya lihat ada yang lolos. Ternyata kita salah satunya yang ikut kompetisi walaupun 25 besar. Keren loh. Iya, senang walaupun enggak tembus, tapi wah 25 besar ini. Gila, lumayan. Iya. Apa ya? Kenapa kita lintas buat itu ikut kompetisi? Mau lihat sampai di mana peringkat saya membuat itu konten. Ya, saya mau target saya memang bukan mau untuk mau ke Mandalika kan enggak. Saya mau lihat penilaian dari Gojek Indonesia bagaimana hasil karya saya itu gitu. Alhamdulillah walaupun konten yang mana itu yang kan banyak tuh konten. Yang tidur di motor, mimpi ada telepon. Iya, bukan yang di halaman rumahnya orang. Halaman depan rumah. Ya kan? Sempat lihat. Jadi saya itu kalau biasa ngajak ngobrol teman-teman di ruang ini, cek dulu profilnya. Iya. Kepo-kepoin. Iya, betul. Apa aja harus tahu produknya dulu. Betul. Ternyata gitu. Sampai konten terakhir pun saya tahu yang itu. Saya sempat lihat sama teman juga. Kenapa ya berhenti di 5 bulan lalu? Padahal sebenarnya potensinya ada, ternyata ada untuk saya. Nanti setelah ini bikin semangat lagi. Ini ojol tak masih jalan? Masih aktif. Selain ojol apa lagi kan? Selain ojol. Dulu sebelum ojol apa sih? Lulus dari kampus terus ya kerja juga baru ojol juga. Iya. Tapi ojol lebih enak ya? Lebih enak tapi dulu. Kenapa perbandingannya kenapa? Ya memang sih dulu kan insentifnya bagus. Argonya enak juga. Tapi tahu nggak sekarang kalau per tanggal 14 nanti tarif ojol akan naik ya, di zona 3. Betul. Zona 1 kan Jabotabek, zona 2 kan ini jauh mungkin ya. Zona 3 Makassar. Betul. Tapi sudah tahu informasi. Sudah tahu. Nah, salah 13 itu Budi paling apa sih? Yang paling tarif terendahnya. Yang saya baca kok enggak salah ingat 13.000 mungkin ya. 13.000 ya. 13.000 kan. Iya. Keren itu. Itu kan bahan juga, bahan YouTube juga itu. Bisa. Bahan itu. Bisa. Terus bahan kedua, mau tahu enggak bocoran bahan kedua? Nanti ada ojol baru masuk dari Malaysia. Yang menggaji karyawannya, menggaji drivernya 10 juta per bulan. Nah, nanti ada di konten saya berikutnya. Dan mantap. Sudah masuk nih sebenarnya di Tangerang. Iya. Dia akan menggaji karyawannya, menggaji drivernya dan menyetarakan dengan karyawannya yang lain. 10 juta per bulan. Ditambah dengan biaya perjalanan, insentif perjalanan, nggak salah dengan biaya kecelakaan sama asuransi kesehatan. Mantap sekali ya.
itu kan bahan. Bahan juga, bahan juga ya. Konten. Bahan juga. Salah satu triknya itu yang mungkin jarang orang tahu, kalau Karebo Ojol itu buat berita itu karena googling ya sebenarnya. Yang paling update yang mana? Ya kadang-kadang juga ada berita basi ku angkat cuman dikemas. Iya. Nah, dikemas biar kelihatan baru. Iya. Kami peduli mau ada nonton apa tidak. Urusan kedua itu. Ya, iya betul. Siap konten nanti kira-kira seperti apa? Perbedaan jam on beat. Perbedaan jam on beat. Jam on beat kalau kita keluar kesiangan sama keluar jam 6 pagi mau dibedakan. Iya. Dan karena keluhannya anak-anak di lapangan hanya sepi orderan, tapi nyatanya juga ada yang banyak dapat. Saya konfirmasi sama yang banyak orderannya, dia itu keluarnya memang jam 6 pagi, jam 6 pagi. Terus yang mengeluh ini yang keluar siang. Gitu. Oh, ada perbedaan situ iya. Ya. Berarti kalau saya bisa simpulkan sebenarnya kita itu sudah produk knowledge untuk Gojek di lapangan sudah tahu sebenarnya. Jadi kemampuan tak untuk olah ini menjadi bahan konten YouTube bisa. Iya betul. Juga jangan cuma ngojol saja, tapi ya kreatif lah, cerdas lah. Ada karya, ada iya gitu. Ada sih juga yang teman-teman kita di Makassar yang ngojol juga sambil konten ada, cuman saya lihat enggak pernah nampak wajahnya. Oh iya, saya kenal itu juga. Enggak pernah nampak wajahnya, jadi cuma dia mereview kayak tutorial gacor, bilang harus saya mau gimana tuh ada orangnya. Saya kan senang kalau ada orang. Betul. Minimal nampak berapa video ini kan semua videonya enggak ada orang lah. Iya. belum pede mungkin kan. Iya, itu tapi enggak masalah sih. YouTube enggak haramkan itu, sah-sah saja. Iya. Cuman bagi saya saya tidak kenal mukanya masyarakat betul. Itu tidak masalah. Biasanya kita ngetrip dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang sih, kadang keluar siang, kadang pagi gitu. Oke, bocoran penghasilan penghasilan dulu ya. Selama jadi ojol kira-kira apa yang sudah kan ada tuh yang kalau saya sih tanyanya lewat sini. Selama jadi ojol apa yang sudah dibeli? Ya beli 2 motor. Asik sekali ya. Tapi itu awal-awal Gojek. Awal Gojek. Sekarang masih bisa nggak beli tambah motor dengan? Aduh. Bisa ya? Ya mungkin banyak kompetisi aplikator sebelah ya. Kalau pendapatan tak minimal, kita bicara sekarang. Yang sekarang minimal berapa dan maksimal berapa? Ya, minimal 100, maksimal 150. Itu sudah bersih. Sudah bersih ya. Sudah keluar nih ngopi bensin. Belum. Belum juga. Tapi kan enggak full ya, enggak sampai ngalong juga. Enggak. Kan kalau yang lain-lain kan minta budget. Aduh. Belum ada esen. Ya. Udah aja gitu. Iya betul. Kalau mau, tapi saya senang kalau ngundang kayak Om merintis konten kreator, berarti ada nih partnerku untuk berjuang sama-sama. Gitu. Oke Om, mungkin terakhir kira-kira apa yang kita mau sampaikan, tips, saran, kan ini lama ini senior lagi di Gojek ya, masih ada yang lebih senior juga. 6 tahun bukan junior lagi Om, senior. Karena ya kira-kira apa yang kita bisa sharing seputar aplikasi ojek online Gojek untuk teman-teman yang mungkin mereka belum tahu gitu loh, atau apalagi orang-orang baru, kira-kira apa menurut teman-teman kan biasa mengeluh kurang orderan apa, terus ya itu keluarnya agak siang. Ada juga yang bilang sudah keluar pagi tapi masih tetap kurang, gitu. Jadi kalau saya solusinya atau sarannya cobalah keluar jam 6 pagi konsisten, nggak usah pilih-pilih order. Jadi kan algoritmanya aplikasi juga itu membaca nanti yang mana yang rajin ambil order, riwayat itu. Akan diprioritaskan gitu. Karena anak-anak yang mengeluh biasa yang pilih-pilih order memang, jadi gue bilang kamu untung. Oh begitu ya? Iya. Dan itu sudah terbukti. Iya sih. Sudah buktikan juga. Berarti memang valid. Cuman terapinya memang 1 mingguan gitu terapinya. Terapi juga. Di terapi juga keluar pagi memang mungkin itu yang mengeluh bilang sudah keluar pagi tapi tetap anyep, mungkin masih masa terapi mungkin, jadi dia bilang anyep.
Itu kan kita latih dari jam 6 pagi, itu konsisten terus saya 1 minggu ya sudah mulai sehat akunnya. Dengar itu tipsnya tahu. Mungkin masih ada tips yang lebih bagus tahu nanti. Iyalah, kalau saya sudah yakin kalau orang sudah lama, enggak mungkin lah. Lama itu pasti banyak yang lewati. Kan dulu kan Gojek masuk jarang orang mau. Karena dia bilang pengojek. Iya, lama-lama butuh kan? Lama-lama butuh. Itu kalau lulus langsung Gojek kan. Saya juga awal-awal Gojek dulu sembunyi jaket sama helm, nggak mau pakai baju biasa, malu-malu dilihat tetangga kan, jadi tukang ojek. Sekarang alhamdulillah banyak itu teman saya, manajer, iya, ojek yang dia bilang ya fleksibel ya. Bisa sholat di mana. Sholatnya iya betul. Sesuai konten itu yang interview Shopee yang bisa iya. Banyak masjid. Iya betul. Di laut lagi. Iya betul. Iya, itu yang bikin senang saya jadi ojol. Karena bisa ini ya. Bisa atur 5 waktu itu. Banyak masjid. Banyak. Jadi kalau ditanya masjid ini, iya masjid itu sana bagus di mana, di sana bagus. Sampai di lorong-lorong mungkin tahu ya. Sampai lorong-lorong. Ya, apa mau? Di mana kita mengantar, di mana azan, di situ kita tinggal. Luar biasa. Itu hikmahnya. Iya, itu hikmahnya. Oke, silakan Om promo channel tak di sini buat penonton. Ya, subscribe tolong ini anak ojol, _ojol. Jangan lupa tonton, support selalu channelnya Bang Alfian. Nama channelnya itu Anak Ojol. Enggak pakai Makassar. Enggak, Anak Ojol aja. Oke, Anak Ojol. Oke Om, terima kasih. Saya senang sekali bisa ada di sini. Next mungkin kita setelah ada informasi baru atau ada sesuatu yang baru bisa di-share di podcast di ruangan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.